Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya'i wa habibi rabbil alamin nabil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Sebelum kita dengari rangkaian hadis yang ke-7 riwayat daripada Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, kita ingin melengkapkan kembali perbincangan kita tentang khalifah yang ketiga dan Nurain, khalifah yang mendapatkan gelar sebagai pemilik dua cahaya, yang telah berkawin dengan dua orang putri, dengan dua orang anak Rasulullah SAW, Sayyidatuna Ruqayyah dan juga dengan Sayyidatuna Ummu Kulsum. Jadi kalau dengan kita melihat dan ingin mengambil satu pelajaran daripada kejadian yang berlaku, ternyata anugerah Allah kepada seseorang itu bukan hanya sebatas pada sepanjang kita hidup. Kadang-kadang kemuliaan daripada seseorang yang Allah bagikan itu tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat, suasana dan keadaan. Bahkan yang kadang-kadang akan terimbas dan juga akan teralih dan akan tertularkan kepada orang lain. Kita tidak meragukan bahwasanya dengan Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala sebagai salah satu daripada Khulafaur Rasyidun, sebagai salah satu daripada Asyara al-Mubasysyirin bil Jannah, jelas dan pasti dengan jaminan surga daripada Rasulullah SAW, beliau akan mendapatkan surga nanti pada hari kiamat, sebab itu jaminan daripada Nabi, bukan watiqah, bukan keputusan daripada makhluk, bukan keputusan daripada orang biasa, keputusan daripada insan yang mendapatkan gelaran as-sadiqul masduq, manusia yang tidak pernah berbohong, yang tidak pernah berdusta. Pernyataan daripada seorang insan yang telah mendapatkan garansi jaminan terhadap kata-kata ucapan yang Nabi kita sampaikan sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi kita tidak pernah bercakap-cakap daripada hawa nafsu, daripada keinginan, justru wahyu yang Nabi kita sampaikan. Jadi kalau dengan Sayyidina Utsman yang memohon, yang meminta, yang berdoa, yang berharap, yang bermunajat kepada Allah, itu kita tidak membimbangkan dan tidak meragukan. Yang kalau seandainya babul ijabah, pintu gerbang ijabah terbuka dengan selebar-lebarnya, itu kita tidak terasa pelik, tidak terasa aneh. Tapi pada saat tidak termasuk daripada golongan al-asyar mubasysyirin bil jannah, tidak tergolong daripada kumpulan Khulafaur Rasyidun, tidak termasuk daripada ahli bai'atir ridwan, dan juga tidak termasuk daripada pasukan Badar yang 313 orang, tidak lebih status beliau daripada istri baginda khalifah yang ketiga. Jadi dengan istri daripada Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, pada saat pemberontak yang berjumlah tidak kurang daripada 1.800 orang masuk, setelah mereka kepung dalam beberapa waktu dengan beberapa permintaan, dengan beberapa harapan, dengan beberapa tazkirah dan tausiah daripada Sayyidina Utsman sendiri. Tidakkah aku yang membeli bi'rul rumah, telaga rumah? Tidakkah aku yang memberangkatkan dan juga yang membiayakan sejumlah sekian duitku untuk pasukan al-usrah atau perang Tabuk? Jadi dengan baginda sampai pernah mengatakan kata-kata seperti ini, aku sudah tak dapat untuk mengucapkan kata-kata yang seperti apa. Ucapan terima kasih itu sudah tidak ada makna. Ucapan jazakumullah khairan rasa-rasa masih sedikit, dengan sejumlah sekian dana nil uang emas yang ditaburkan oleh Sayyidina Utsman di hadapan asuhan baginda Nabi untuk memberangkatkan pasukan al-usrah perang Tabuk. Jadi setelah diperingatkan dengan beberapa riwayat, dengan beberapa fadail, manakib daripada tetap juga mereka tak kisah, tak peduli dan juga tidak hirau, sehingga sudah tidak teragak-agak lagi dengan salah seorang daripada pasukan yang masuk untuk meletakkan pedangnya ke leher Sayyidina Utsman, menyembelih beliau pada hari tersebut, yang dikatakan pada hari tersebut
Masya Allah tabarakallah, beliau sedang berpuasa. Yang detik-detik terakhir beliau sebelum beliau atau sebelum dengan pemberontak tadi itu masuk, yang pada itu beliau bermimpi bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita tawarkan nusrah, tawarkan pertolongan, keamanan, keselamatan. Jadi pada waktu itu kata Sayyidina Utsman, tawaran yang selain daripada itu, atau awak akan berbuka puasa bersama kami nanti di dalam surga. Nah, pilih yang mana satu? Nak buka puasa dalam surga kah? Atau memerlukan pertolongan daripada Allah Jalla wa'ala? Itu dalam mimpi terakhir Sayyidina Utsman. Jadi kata Sulman, rasanya lebih seronok lah kalau buka puasa bersama Rasul di dalam surga. Yang sehingga dengan beliau mati pada hari itu dibunuh, dikeroyok oleh mereka pada hari tersebut. Setelah Sayyidina Utsman dibunuh oleh mereka, rupa-rupanya yang namanya hasud, yang namanya dengki, yang namanya benci itu tidak pudar atau juga tidak lenyap kalau hanya setakat melihat seseorang sudah terbunuh seperti itu. Rasa-rasa masih seperti belum puas kalau hanya setakat tengok Sayyidina Utsman bersimbah darah pada masa dikeroyok oleh mereka. Masuk dua orang pasukan yang lasak sungguh, yang sangseng betul, meminta kepada Ummu Qarafisah, meminta kepada istri Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anha, makci coba tolong bukakan kain yang menutup muka suamimu itu. Jadi kata para Qarafisah, awak nak buat apa? Kalian nak buat apa? Aku nak pelik muka dia. Kan masa sumputnya sudah mati dah. Takkan nak buat sesuatu lagi dengan orang mati. Tapi itulah yang namanya dengki, yang namanya hasud, yang namanya benci, yang namanya manusia yang tidak berberi kemanusiaan, sampai merasa tidak puas kalau hanya setakat melihat kematian seseorang saja, kalau sampai tidak menyiksa juga setelah kematiannya. Jadi pada waktu itu, awak nak buat apa? Saya mau pukul hurra wajhi, saya mau tempeleng dia bila selepas Sayyidina Utsman meninggal dunia. Jadi pada waktu itu, maka dengan Ummu Alqamah, para kisah tadi itu mengatakan, awak tak ada rasa malu kah, tak ada rasa segan kah, tak ada hati, tak ada dhamir kah, tidak ada hati kah, tidak ada perasaan kah? Jadi daripada dua orang yang masuk tadi itu, ternyata salah satu daripada mereka Masya Allah tabarakallah, dengan bahasa sananya, dengan diomongin seperti itu, dengan diperkatakan kata-kata yang sedemikian rupa, salah satu daripada yang dua mundur teratur, sementara dengan yang satu lagi tetap saja nekat. Wah, ditumpelin Sayyidina Utsman setelah meninggal dunia. Jadi kata istri beliau, Allahumma a'mi basarahu, Allahumma a'mi basarahu. Yang pertama, wa syalla yadahu. Yang kedua, wala ghafarta dzambahu. Yang ketiga, ya Allah, pajamkan, butakan mata dia. Itu yang pertama, butakan mata dia yang pertama. Syalla, dan kakukan, strokan, stroke bahasa kita, lumpuhkan tangan dia. Kemudian yang ketiga, dan jangan kau ampuni dosa kesalahannya. Ini doa bukan daripada salah satu dari al-asyara al-mubasysyirin bil jannah, bukan doa daripada salah seorang sahabat Nabi kita yang masyhur, bukan doa daripada salah satu daripada ahli Badar, doa daripada salah seorang istri. Ternyata imbasan ijabah kebaikan daripada suami itu boleh merebak kepada anak, boleh merebak kepada istri, boleh terbawa kepada orang lain. Dimana dengan beliau melantunkan 3 rangkaian doa agar dengan suami beliau, agar dengan si penjahat tadi itu Allah butakan matanya, Allah strohkan tangannya, dan tidak Allah ampuni dosa kesalahannya. Masya Allah tabarakallah, dikatakan oleh si laki-laki yang berkenan tadi itu. Jadi dinyatakan sebelum beranjak dan sebelum meninggalkan rumah Sayyidina Utsman ibnu Affan, ternyata matanya sudah buta. Sebelum berpindah daripada tempat tersebut, tangannya sudah menjadi kaku atau sudah menjadi strong, sudah menjadi lumpuh. Jadi dalam satu rangkaian cerita ini kita mulai daripada permulaan, sementara cerita dia bermula daripada penghujung. Jadi dalam satu kejadian ada dengan seseorang pada saat melaksanakan tawaf, Bismillahirrahmanirrahim,
Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma ja'al hajjam mabrura, wa sa'yam mazkura, wa dhanban maghfura, wa tijaratan lan tabur. Ya alima ma fis sudur, akhrijna minal dhulumati ila nur. Bismillah, ya Allahu akbar. Allahumma ighfir li dzambak wa la ara annaka taf'alu dzalik. Ya Allah, ampunilah aku, tapi rasa-rasa engkau tak akan berkenan untuk mengampuni aku. Bismillah, ya Allah, ampunilah aku ya Allah. Ampunilah kesalahanku ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kesalahanku ya Allah. Tapi rasa-rasanya engkau tidak berkenan untuk mengampuni aku. Macam itu untuk berdoa, pelik sungguh. Jadi orang-orang yang benar di sekitar laki-laki yang berkenan tadi itu, ini laki-laki buta apaan? Ada orang berdoa macam itu. Kalau berdoa, mohon yang serius, minta yang beneran, jangan seperti itu. Jadi sudahnya buta, tangan kaku, stroke, dalam waktu yang sama berdoanya seperti itu. Jadi ada yang menanyakan, Cik, ada apa? Kenapa berdoa macam itu? Mohonlah keampunan daripada Allah. Kenapa? Awak katakan, rasa-rasa engkau tidak berkenan mengampuniku ya Allah. Terus dia pun bercerita tentang kejadian tadi itu, di mana dengan doa daripada Al-Farafisah, doa daripada istri Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, yang pertama butakan matanya, kemudian yang kedua kakukan dan setrokkan tangannya, dan yang ketiga jangan kau ampuni dosa-dosa kesalahannya. Karena aku sudah merasa yang dua perkara itu sudah terbukti, mata buta, tangan stroke. Jadi dia pun berkeyakinan Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa kesalahannya. Jadi apa yang dapat kita petik daripada cerita tadi itu, yang dapat kita ambil anugerah Allah kepada orang-orang yang baik, anugerah Allah kepada ahli khair. Kadang-kadang kepada orang yang mendoakan sesuatu pun kepadanya, orang itu akan terimbas kebaikannya dan juga akan mendapatkan ijabatan doa wal qabul daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, tabarakallah, cerita yang sama tapi menyimpang daripada khalifah yang ketiga, itu dengan Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas adalah salah satu daripada sahabat Nabi yang 10 juga, yang telah mendapatkan jaminan surga daripada Rasulullah SAW.